Bab 39. Romeo mengecup kening Cassandra yang sudah basah oleh peluk itu. Aku mencintai kamu, bisiknya tepat di telinga sang istri. Keduanya masih menetralkan detak jantung yang tidak beraturan akibat malam panas mereka. Bisikan Romeo seperti alunan merdu yang merasuk di hati Cassandra. Jantungnya berdebar, rasanya perutnya seperti ditiup oleh angin dari dalam tubuhnya, menggelitik dan membuat saraf-saraf tubuhnya menegang. Cassandra tersenyum ketika Romeo mengecup keningnya lagi. Kemudian pria itu segera menjatuhkan dirinya di samping sang istri dan memeluknya erat dari samping. Beberapa jam yang lalu, Romeo telah mengambil haknya pada Cassandra. Tanpa paksaan dan kekerasan, hanya ada kelembutan dan pasrahan diri dari Cassandra. Terima kasih karena telah menjaganya untukku. Romeo berbisik lagi. Nafas hangat Romeo menerpa wajah Cassandra, membuat bulu-bulu halus di tengkuknya meremang. Aku juga. Jawab Cassandra lagu. Apa? Aku terdengar. Romeo mendekatkan wajahnya. Ih, Romeo. Cassandra menjauhkan wajah Romeo dengan tangan. Sungguh, dia merasa malu sekali jika suaminya melihat wajahnya yang sudah memerah seperti kepiting rebus. Romeo tersenyum. Dia bisa melihat wajah istrinya yang sedang menahan malu. Sangat imut. Romeo begitu gemas pada istrinya itu. Kamu kalau gini jadi ngegemesin, wajah garang dan galakmu hilang. Ucap Romeo mengagumi keindahan wanita yang sudah menjadi istrinya 3 tahun ini. Baru kali ini dia bisa melihat wajah cantik itu di bawahnya dengan mendesah menyebutkan namanya yang begitu seksi. Aku mau ke kamar mandi, ucap Cassandra, mencoba menyingkirkan tangan Romeo dari atas perutnya. Yakin bisa berjalan sendiri? Tentu saja. Cassandra mencoba berdiri dan melangkah. Romeo yang mendengar istrinya menjerit langsung bangkit dari tidurnya. Kenapa sayang? Nggak bisa jalan ya? Cassandra langsung menggeleng. Aku bisa. Masih dengan keras kepalanya Cassandra melanggar pelan ke arah kamar mandi yang berada di sebelah kiri ranjang. Kenapa rasanya perih sekali? Lagian senjatanya sebesar itu dipaksakan untuk masuk. Cassandra tiba-tiba merasa tubuhnya melayang. Romeo, turunkan aku! Seru Cassandra ketika sadar jika Romeo telah menggendongnya ala Brida style. Kalau aku nggak gendong kamu, mau sampai kapan kamu sampai kamar mandi? Romeo tidak menghiraukan istrinya yang sudah meronta dan menjerit itu. Dan itulah awal dari semua kebahagiaan Cassandra dan Romeo, di mana keduanya memulainya dengan hal yang baik, tidak ada kebencian dan dendam. Semula setelah sirna dengan seiring berjalannya waktu. Mungkin Tuhan memang benar-benar mengabulkan permohonan doa Cassandra, ingin menjadi orang yang berguna untuk semuanya. Menyelamatkan nyawa sang ayah yang seharusnya memang masih berumur panjang, dan juga yang menyelamatkan nyawanya sendiri dan juga perasaan suaminya. Cassandra tidak berhenti untuk bersyukur karena kehidupan yang sekarang dia mendapatkan cinta yang berlimpah dari sang suami. Dihormati oleh semua orang, bahkan kini kedudukannya tidak bisa dipandang remeh karena dengan kekuatan dan kekuasaan yang Cassandra miliki, membuat semua orang tunduk padanya. Siapa yang tidak mengenal Cassandra Judith? Istri dari Romeo Judith ini bisa dijajarkan dengan para orang-orang sukses di dunia. Semua keberhasilannya itu diraihnya dengan jerih payahnya sendiri. Meskipun sang suami juga selalu ada di belakangnya untuk mendukung semua keputusan Cassandra. Malam ini, Tuan Jeffrey mengadakan makan malam bersama Cassandra dan Romeo. Sudah hampir sebulan Cassandra tidak bertemu dengan sang ayah. Hidangan kesukaan Cassandra sudah memenuhi meja makan kediaman sang ayah. Cassandra terlihat begitu bahagia, apalagi sekarang dia ditemani oleh suaminya. Bagaimana Casey? Apakah kamu bahagia sekarang? Tanya Tuan Jeffrey pada sang putri. Cassandra menatap sang ayah dengan wajah yang berbinar, kemudian menatap Romeo yang berada di sampingnya. Iya ayah, aku bahagia sekarang, jawab Cassandra masih menatap sang suami. Tuan Jeffrey merasa lega karena sekarang putri sudah menemukan kebahagiaannya. Sejak awal, Tuan Jeffrey yakin dia memang Romeo adalah lelaki yang tepat untuknya. Romeo, jaga putriku ya. Tidak henti-hentinya aku meminta padamu untuk hal ini, karena kebahagiaan Cassandra adalah kebahagiaanku juga, ucap Tuan Jeffrey pada menantunya. Ayah, tenang saja. Saya akan menjaga Cassandra, membahagiakannya sampai akhir hayat saya, jawab Romeo. Ayah tidak apa-apa kan? Cassandra membangkit menuju ayahnya ketika melihat darah yang keluar dari mulutnya. Romeo juga panik.
Apalagi saat tiba-tiba Tuan Jeffrey tidak sadarkan diri.